Pernahkah kamu mencintai seseorang tanpa tahu betapa sakitnya ia berjalan setiap hari? Kisah ini bukan tentang sepatu mahal, tapi tentang seorang perempuan yang terus berdiri meski kakinya berdarah, dan seorang pria yang jatuh cinta saat melihat luka yang tak pernah ia pamerkan. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan, subscribe channel ini sekarang, like videonya, share ke orang tersayang, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin kisah ini adalah tentang kita semua. Alia berdiri lama di depan cermin kecil yang retaknya membelah bayangan wajahnya menjadi dua. Lampu kamar kos yang redup membuat pantulan dirinya tampak pucat, tapi senyum kecil tetap ia paksakan. Di tangannya, sepasang heels hitam tampak lelah, kulitnya terkelupas di ujung, haknya sedikit miring, dan solnya menipis. Ia mengelus sepatu itu pelan, seolah sedang menenangkan seorang teman lama. "Cuma hari ini, bertahan sedikit lagi," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh dengung kipas tua di sudut kamar. Heels itu bukan miliknya. Ia meminjamnya dari teman kos demi terlihat pantas bekerja di kantor besar. Ia tahu risikonya, tahu tumitnya belum pulih dari luka kemarin, tapi ia tak punya pilihan. Alia menunduk, menarik napas panjang, lalu mengenakan sepatu itu perlahan. Saat haknya menyentuh lantai, rasa perih langsung menyergap. Ia meringis, lalu tersenyum lagi. Namanya juga hidup, gumamnya. Mencoba berdamai dengan sakit yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di balik pakaian kantor yang rapi dan rambut yang disisir sederhana, Alia menyembunyikan kehidupan yang jauh dari kata muda. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menghitung uang receh di dompetnya. Bukan untuk belanja, tapi untuk memastikan ibunya di kampung masih bisa membeli obat. "Bu, Alia nggak apa-apa di sini," katanya suatu malam lewat telepon, meski matanya berkaca-kaca. "Kamu capek, Nak?" tanya sang ibu lembut. Alia tersenyum, meski ibunya tak bisa melihat. "Enggak, Bu, Alia kuat." Padahal yang sebenarnya ingin ia katakan adalah betapa lelahnya ia menahan hidup sendirian di kota besar. Gaji pas-pasan, tuntutan kerja, dan rasa takut kehilangan pekerjaan membuatnya tak pernah benar-benar istirahat. Namun, setiap pagi, Alia tetap melangkah keluar dari kos sempitnya, berjalan menuju gedung tinggi yang seolah menelan manusia-manusia kecil seperti dirinya. Ia belajar satu hal, menangis boleh, tapi menyerah tidak. Hari itu, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Semua orang berjalan cepat, berbicara dengan suara ditahan, dan menatap layar komputer dengan wajah tegang. Nama itu kembali terdengar di setiap sudut ruangan. Arga Pratama. CEO muda yang terkenal tegas, dingin, dan tidak mengenal kata toleransi untuk kesalahan. "Aduh, rapat mendadak lagi," bisik seorang karyawan. "Katanya beliau lagi bad mood," sahut yang lain dengan nada cemas. Alia hanya diam, fokus pada layar komputernya. Tangannya bergerak cepat, memastikan data rapi dan laporan siap. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun di balik konsentrasinya, rasa sakit di kakinya mulai terasa berdenyut. "Sedikit lagi," katanya pada diri sendiri. "Jangan sekarang, jangan di sini." Ia menggigit bibir, menolak duduk terlalu lama agar tak terlihat lemah. Baginya, bertahan adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup di dunia kerja yang tak pernah memberi jeda. Jam demi jam berlalu, dan Alia masih berdiri. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Tumitnya panas, perih, dan berdenyut. Namun ia tetap melayani pekerjaan dengan senyum tipis yang nyaris runtuh. "Kamu nggak apa-apa, Alia?" tanya seorang rekan kerja saat melihat wajahnya memucat. Alia mengangguk cepat. "Nggak apa-apa, sedikit capek saja." Padahal di dalam hatinya, ia hampir menyerah. Ia ingin duduk, melepas sepatu itu, dan menangis sejenak. Tapi ia tahu,
Kantor bukan tempat untuk lemah. Saat matahari mulai tenggelam dan langit di balik jendela berubah jingga, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Alia menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. "Aku cuma mau pulang," bisiknya tanpa suara. Namun pekerjaan belum selesai. Dan ia kembali menunduk, menelan semua keluhannya sendirian. Malam akhirnya tiba. Kantor mulai sepi. Lampu-lampu dimatikan satu persatu, menyisakan lorong panjang yang sunyi. Alia berjalan tertatih menuju sudut ruangan yang jarang dilewati orang. Di sana, ia akhirnya menyerah. Ia duduk perlahan di lantai dingin, lalu melepas heels itu dengan tangan gemetar. Begitu sepatu terlepas, rasa perih yang tertahan seharian tumpah begitu saja. Alia menunduk, memijat kakinya yang memerah. "Maaf, aku sudah terlalu capek hari ini," ucapnya pelan, seolah sepatu itu bisa memahami. Air matanya jatuh satu, lalu dua. Bukan tangisan keras, hanya isak sunyi dari seseorang yang terlalu lama kuat. "Aku cuma mau hidup layak. Itu saja," bisiknya dengan suara pecah. Ia tak tahu bahwa di kejauhan, sepasang mata tengah menyaksikan momen paling rapuh dalam hidupnya. Momen yang kelak mengubah segalanya. Di balik pilar lorong yang temaram, Arga berdiri terpaku. Ia sebenarnya hanya kembali ke kantor untuk mengambil berkas yang tertinggal. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok Alia duduk di lantai dingin, memeluk kakinya sendiri, seakan menahan runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga melihat kejujuran yang telanjang, tanpa topeng profesional, tanpa senyum formal. Kenapa harus sekeras itu bertahan? Batinnya bergetar. Dadanya terasa sesak. Gedung megah yang ia banggakan tiba-tiba tampak kejam. Ia ingin melangkah mendekat, tapi kakinya terasa berat. Ada rasa bersalah yang tak ia pahami, seolah sistem yang ia pimpin telah melukai seseorang yang tak pernah bersuara. Alia mengusap air matanya dengan cepat saat mendengar langkah kaki. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia mendongak, dunia seolah berhenti. "Pak Arga," suaranya bergetar. Arga tersentak, tak menyangka akan ketahuan. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu," katanya pelan, jauh dari nada perintah yang biasa ia gunakan. Alia buru-buru berdiri meski kakinya nyeri. "Saya minta maaf, Pak. Saya akan segera kembali bekerja." "Tidak," Arga menggeleng. "Duduklah. Kamu sudah cukup lelah." Kata-kata sederhana itu membuat dada Alia terasa panas. Tak ada yang pernah mengatakan ia cukup. Hening menyelimuti lorong itu. Alia menunduk. Tangannya menggenggam heels yang kini terasa seperti simbol kelemahannya. "Saya tidak bermaksud melanggar aturan," katanya lirih. Arga menatap kaki Alia yang memerah. "Kamu sering seperti ini?" tanyanya hati-hati. Alia ragu, lalu mengangguk kecil. "Saya tidak punya sepatu lain, Pak." Kalimat itu menghantam Arga lebih keras dari laporan keuangan manapun. Ia menelan ludah. "Terima kasih sudah jujur," katanya. "Dan terima kasih sudah bertahan." Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada atasan yang melihat lukanya, bukan hanya hasil kerjanya. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Arga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari pandangannya. Jam lembur Alia, cara ia menolak ajakan makan siang, senyumnya yang selalu muncul meski bahunya menunduk lelah. Suatu siang, Arga menghampiri meja Alia. "Kamu sudah makan?" Alia tersenyum canggung. "Sudah, Pak, roti saja." "Kenapa tidak ikut yang lain?" Alia ragu, lalu berkata jujur, "Biar cukup sampai akhir bulan." Arga terdiam lama. Sejak hari itu, ia mulai mempertanyakan arti sukses yang selama ini ia kejar. Di ruangannya yang luas, Arga menatap kota dari balik kaca besar. Kekayaan,
jabatan, dan kekuasaan tiba-tiba terasa hampa. Bayangan Alia duduk di lantai lorong, memijat kaki sambil menahan tangis, terus terulang di kepalanya. Apa aku jatuh cinta? Atau aku hanya baru belajar peduli? Gumamnya. Sementara itu, Alia menatap Hill selamanya di dalam tas. Ada rasa takut, tapi juga kehangatan aneh di dadanya. Kenapa beliau memperhatikanku? Bisiknya pada diri sendiri. Ia tak tahu bahwa sejak malam sunyi itu, hidupnya perlahan berubah. Bukan karena sepatu mahal, tapi karena seseorang akhirnya melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar karyawan. Alia mulai merasa takut pada perasaannya sendiri. Setiap kali langkah kaki Arga terdengar di lorong kantor, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia membenci kenyataan bahwa namanya kini sering dipanggil dengan nada lembut. "Tenang Alia, itu cuma perhatian atasan," bisiknya pada diri sendiri. Namun hatinya tahu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Arga tak lagi dingin. Ada jeda, ada perhatian, ada kekhawatiran yang tak pernah ia terima dari siapapun sebelumnya. Dan justru karena itu, Alia ingin menjaga jarak. Ia terlalu sering jatuh karena berharap. Di sisi lain, Arga juga tak lebih tenang. Di balik jas mahal dan ruang kerja luas, ia menyimpan masa lalu yang sunyi. Ibunya meninggal saat ia sibuk mengejar karir. Ayahnya sibuk dengan dunia sendiri. "Kamu selalu kuat, Arga. Jangan bergantung pada siapapun." Suara ayahnya terngiang. Namun, Alia menghancurkan prinsip itu perlahan. Setiap senyum tulusnya mengingatkan Arga bahwa kekuatan tanpa kehangatan hanyalah kesepian yang disamarkan. Suatu hari, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya CEO kasihan sama Alia. Kalimat itu sampai ke telinga Alia seperti pisau. Dadanya nyeri. Sore itu, ia memberanikan diri menemui Arga. "Pak, jika Bapak hanya merasa kasihan, tolong hentikan," ucapnya dengan mata basah. Arga terdiam. "Kasihan," ulangnya pelan. "Iya, saya tidak ingin diperlakukan berbeda karena saya lemah." Suara Alia pecah. Arga menatapnya lama. "Aku tidak kasihan," katanya tegas. "Aku peduli." Namun, luka sudah terlanjur terbuka. Setelah percakapan itu, Alia menjaga jarak. Ia kembali menjadi bayangan. Senyum profesional, tanpa emosi. Arga merasakan perubahan itu, seperti kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. "Kamu berubah," katanya suatu malam. Alia tersenyum hambar. "Kita memang seharusnya seperti ini, Pak. Jarak." Kata itu menghantam Arga. Untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan pada kegagalan bisnis, tapi pada kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup. Malam hujan, mereka kembali bertemu di lorong yang sama. Alia akhirnya tak kuat menahan semuanya. "Ibu saya sakit, Pak," katanya lirih. "Saya bekerja keras bukan untuk mimpi besar. Saya hanya ingin ibu saya sembuh." Arga menahan napas. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" Alia tersenyum pahit. "Tidak semua orang punya pilihan untuk mengeluh." Arga menunduk. "Maaf, selama ini aku buta." Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar didengar. Keesokan harinya, Arga membuat kebijakan sederhana. Sepatu formal tidak lagi diwajibkan bagi staf tertentu. Kenyamanan adalah bagian dari profesionalitas, katanya di rapat. Alia membaca pengumuman itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, itu bukan sekedar aturan, itu kepedulian. Saat mereka berpapasan, Arga berkata pelan, "Aku tidak ingin kamu terluka untuk bertahan." Alia tersenyum,
kali ini tanpa rasa sakit. Ia mulai percaya, cinta sejati tidak pernah meminta seseorang berdarah demi terlihat pantas. Hari itu, Alia dipanggil ke ruang Arga. Tangannya dingin, langkahnya ragu. Ia takut, bukan pada teguran, tapi pada harapan yang diam-diam tumbuh. "Duduk," kata Arga lembut. Alia menunduk. "Kalau ini soal pekerjaan, saya siap menerima apapun." Arga menggeleng pelan. "Bukan itu." Ia menarik nafas panjang. "Aku jatuh cinta. Bukan saat kamu terlihat rapi dan sempurna, tapi saat kamu duduk di lantai, memijat kaki, dan tetap berusaha tersenyum." Air mata Alia jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tak pernah menyangka, momen paling rapuhnya justru menjadi alasan seseorang mencintainya. Alia menggeleng sambil menangis. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya bukan siapa-siapa." Arga mendekat. Suaranya bergetar. "Justru itu yang membuatmu berharga. Kamu tidak berpura-pura kuat." Alia terisak. "Saya takut. Takut dunia kita terlalu berbeda." Arga tersenyum tipis. "Aku tidak butuh dunia yang megah. Aku hanya ingin pulang. Dan kamu adalah rumah itu." Kata-kata itu memeluk hati Alia lebih erat dari pelukan manapun. Beberapa minggu kemudian, Alia berdiri di lorong yang dulu menjadi saksi tangisnya. Ia kembali melepas sepatu. Kali ini, sepatu datar yang nyaman. Tidak ada luka, tidak ada darah. Arga berdiri di sampingnya. "Kamu tidak perlu menyakiti dirimu untuk pantas dicintai," katanya pelan. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sudah tidak membuatku lelah untuk dicintai." Mereka berjalan berdampingan, tanpa jarak, tanpa topeng. Alia belajar bahwa cinta sejati tidak datang untuk mengubah siapa kita, melainkan menyembuhkan luka yang tak pernah kita ceritakan. Dan Arga akhirnya mengerti bahwa kesuksesan terbesar bukanlah gedung tinggi atau angka di rekening, melainkan keberanian mencintai dengan rendah hati. Di antara langkah-langkah sederhana itu, Alia dan Arga memilih berjalan bersama. Tanpa heels mahal, tanpa luka. Hanya dengan hati yang saling menjaga.